selamat pagi. Pagi. Nah, kita jumpa lagi kembali pada pagi hari ini. Jadi minggu lalu saya sudah memberikan bahan yaitu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, jadi pada pagi hari ini sudah tahu apa yang akan kita bahas? Belum ya kan? Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih. Coba Putra bayangkan suatu ruangan itu tidak ada sirkulasi udara. Apa yang akan terjadi? Pengap ya kan? Apalagi? Panas. Apalagi? Kotor ya kan? Nah, pastilah kotor, bau karena banyaknya bakteri. Disebabkan banyaknya bakteri karena tidak ada ventilasi udara. Nah, karena tidak ada ventilasi udara atau tidak ada dibersihkan atau kotoran tersebut mengendap. Nah, jadi kita akan bahas apa? Ekreksi. Iya. Jadi kita pada pagi hari ini akan membahas sistem ekreksi pada manusia. Nah, jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat mengetahui organ-organ ekresi pada manusia, kemudian siswa dapat mengetahui pembentukan urin. Oke, saya sudah sediakan gambar di sini. Ini merupakan organ ginjal. Nah, ini merupakan organ ginjal, alat ekresi utama pada manusia yang berfungsi untuk menghasilkan urin dan juga berfungsi untuk menyaring darah. Ya, lanjut ke gambar yang kedua yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Kemudian paru-paru merupakan organ ekresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Inilah paru-paru. Kemudian hati menghasilkan zat empedu yang didapat dari sel darah merah. Nah, di sini ada gambar 4 organ ekresi: ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada. Oke, kita sudah jelas. Ini saya lepas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan urin. Di sini ada saya gambarkan ginjal. Nah, ini gambar ginjal ya. Nah, saluran yang masuk ini merupakan jaringan darah. Yang masuk merupakan arteri. Kemudian yang keluar ini disebut vena. Arteri dan vena. Struktur ginjal ini adalah gambar ginjal. Bagian terluar yaitu kulit ginjal atau disebut korteks. Korteks. Di sini ada sumsum ginjal atau disebut juga medula. Nah, ini bagian dari ginjal. Kemudian ada rongga ginjal disebut ganglis venalis. Oke, rongga ginjal. Rongga ginjal. Ada 3 bagian ginjal: korteks, medula, dan rongga ginjal. Nah, ini merupakan struktur ginjal. Selanjutnya proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin. Ini saya gambarkan dulu. Nah, di sini
di dalam ginjal ini terdapat bagian-bagian atau saluran yang menyaring darah. Nah, yang pertama, darah akan terkumpul di badan Malpighi. Ini merupakan badan Malpighi. Badan Malpighi. Kemudian darah turun melewati yang namanya tahapan sini tubulus contortus proximal namanya. Tubulus contortus proximal kita singkat TKP. Nah, di sini urin masih primer, masih urin primer. Nah, urin primer ini mengandung air, glukosa, asam amino, dan beberapa garam mineral. Nah, setelah melewati ini, urin akan menuju ke tahapan yang sempit. Di sini disebut lempung Henle namanya. Lempung Henle, oke? Lempung Henle. Lempung Henle atau Henle. Lempung Henle. Nah, pada dia turun, di sini urin akan berubah menjadi sekunder. Urin sekunder. Ya, urin sekunder. Kemudian setelah melewati ini, urin akan naik. Urin yang sekunder ini melewati tubulus contortus distal namanya. Nah, atau disebut disingkat TKD. Pada TKD ini urin yang sekunder akan berubah menjadi urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sebenar-benarnya urin. Oke. Nah, pada tahap urin yang masih sekunder ini merupakan tahapan filtrasi. Nah, pada tahapan filtrasi, jadi fungsi ginjal tadi kan untuk menyaring darah, ya kan? Menyaring darah, kemudian difiltrasi. Nah, namanya filtrasi atau filtrasi. Filtrasi kan ada 3 tahapan. Pada tahapan ini filtrasi, kemudian absorpsi dan augmentasi. Nah, augmentasi, filtrasi untuk menyaring darah, kemudian absorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi menghasilkan urin yang sebenarnya. Nah, sudah jelas kan tadi? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi pada urin primer itu masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan beberapa garam-garam mineral, ya. Kemudian di urin yang sebenarnya, ini akan siap dikeluarkan, dikeluarkan, kemudian melalui tubulus collectifus namanya. Tubulus collectifus, dan diedarkan ke ureter, kemudian ditampung di kandung kemih, dan kemudian dikeluarkan melalui uretra. Nah, inilah zat sisa berupa urin atau air seni. Atau biasa kita akan melakukan aktivitas yang namanya buang air kecil. Nah, itulah proses dari pembentukan urin dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi kita simpulkan sama-sama, sistem ekskresi pada manusia itu ada 3 tahapan. Ada Sekresi, defekasi. Nah, pada ekskresi tadi artinya Proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. ya. Kalau sekresi, Proses pembuangan sisa metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh. kemudian ada defekasi, Proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. nah, melalui anus. Contohnya itu adalah feses atau biasa kita sebut buang air besar. Nah, itulah. Ada yang ditanyakan? Udah. Oke, jika sudah jelas,
kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Untuk minggu selanjutnya itu saya minta kamu searching di Google atau kamu cari di buku-buku gangguan pada sistem ekresi. Oke, gangguan pada sistem ekresi. Nah, baik, jika sudah jelas, marilah berdoa dimulai. Berdoa selesai.